Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng mau bertanya, apa sih yang dinamakan dengan berkah itu dan bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya apa yang dinamakan dengan keberkahan dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Baik, berbicara dengan berkah, pasti semua orang tentunya banyak mengetahui bahwa keberkahan itu tentunya setiap saat pasti orang itu ingin mendapatkan keberkahan tersebut, karena banyak orang yang menginginkan doakan saya supaya mendapatkan berkah dan doakan saya agar hidup saya berkah, rezeki saya berkah, anak, istri, suami, bahkan keluarga menjadi keluarga yang barokah. Baik, berbicara tentang berkah, berkah itu ulama memberikan takrif bahwa yang dinamakan berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Yakni ziyadatul khair itu tambah-tambah kebaikan. Jadi yang bertambah itu adalah nilai kebaikan, bukan materi yang bertambah, bukan popularitas yang bertambah, dan bukan pula hal yang lain, tetapi yang dinamakan berkah itu adalah bertambahnya sesuatu yang bernilai positif, tentunya yaitu adalah kebaikan-kebaikan yang timbul dari perilaku kita, kebaikan-kebaikan yang bertambah ibadah kita, itu yang dinamakan keberkahan. Apa artinya? Materi banyak, umur panjang, tetapi harta kita, umur kita dipergunakan atau digunakan kepada sesuatu yang bernilai negatif atau digunakan dengan maksiat, itu tidak ada keberkahan. Walaupun banyak nominalnya tapi kualitasnya nonsen. Artinya keberkahan itu, jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan itu bukan dinilai dari banyak atau sedikitnya materi ataupun panjang atau pendeknya umur seseorang. Jadi keberkahan itu adalah ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut dia gunakan atau dia tasarufkan ke dalam sesuatu yang bernilai positif. Contoh, ketika orang mendapatkan suatu nikmat atau mendapatkan gaji yang per bulannya katakanlah 2 juta atau 3 juta, yang secara nominal itu standar, atau bahkan 4 juta itu standar, tapi gaji tersebut atau nikmat tersebut, rezeki tersebut dia pergunakan ke dalam sesuatu yang hal positif, yakni digunakan dengan ibadah. Misal gajinya disedekahkan kepada anak istri, diinfakkan kepada orang yang membutuhkan, atau disumbangkan kepada masjid, disumbangkan kepada pesantren dan seterusnya, maka itu adalah ciri orang tersebut mendapatkan keberkahan. Dan ketika orang mendapatkan keberkahan, tentunya dia akan mendapatkan ketenangan batin yang lebih dalam. Jadi walaupun pendapatannya sedikit, tapi kepuasan atau rasa syukurnya itu sangat tinggi. Maka disitulah dia mendapatkan nilai keberkahan. Dan ketika kita ngomong keberkahan, teringat suatu firman Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, walau anna ahlal qura, dan ketika atau andai kata ahli kampung itu amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i, baik pintu-pintu langit, wal ard, ataupun pintu-pintu bumi. Artinya ketika suatu kampung, suatu kaum, suatu daerah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu positif, yang positif. Wattaqau, dan tidak hanya beriman tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa itu adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Artinya bertakwa itu orang tersebut menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan baik itu dari langit maupun dari bumi. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan itu adalah nilai-nilai positif yang dilakukan oleh seseorang. Tentunya seseorang tersebut melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan. Tuh, artinya berkah itu adalah orang tersebut ziyadatul khair, menambah nilai kebaikannya. Umurnya dipergunakan, selalu dipergunakan ke dalam hal-hal yang positif, dan dia akan terus berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sekaligus ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan adalah orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Nah, artinya berarti walaupun manusia dia itu baik, sangat baik, saling membantu orang, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kuncinya adalah orang tersebut harus beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman pun tidak otomatis. Ketika orang tersebut sudah beriman dan dia bertakwa kepada Allah, maka itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan. Artinya ciri orang yang mendapat keberkahan itu adalah pertama dia harus beriman, dan yang kedua dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang beriman kepada Allah tapi dia tidak bertakwa. Contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rizki yang banyak, tetapi ketika dia mendapatkan rizki tersebut dia gunakan untuk poya-poya, dia gunakan untuk maksiat. Misalkan tahun baru Masehi dia gunakan untuk membeli petasan yang sangat mubazir, sedangkan mubazir itu sungguh sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena perbuatan mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Maka ketika orang mendapatkan rizki, dia pergunakan untuk membeli sesuatu hal yang tidak ada nilai positifnya, maka itu tanda orang tersebut tidak mendapatkan keberkahan. Contoh lagi, ketika seorang mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan nikmat, dia gunakan untuk maksiat, seperti dia pergi ke diskotik, pergi ke pantai, membuka aurat, menggunakan harta atau rizki yang Allah berikan tersebut, maka itu ciri tanda bahwa orang tersebut tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Ada teringat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman, akan datang kepadaku suatu zaman, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, umatku akan menjauhi ulama, menjauhi orang-orang alim, dan menjauhi orang-orang yang ahli fikih. Fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin, maka nanti ketika keadaan tersebut terjadi, fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin, maka Allah akan mencoba, memberikan balaya, memberikan musibah kepada umat tersebut, bi thalathi baliyatin, dengan 3 cobaan, dengan 3 musibah. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan, min kasbihim, dari kasab-kasab mereka, dari pekerjaan-pekerjaan mereka, dari bisnis-bisnis mereka, Allah akan cabut keberkahan-keberkahan tersebut. Kita bayangkan, ketika seorang bekerja banting tulang dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, dia gunakan untuk maksiat poya-poya, gaji puluhan juta tapi sebulan habis, tidak dipergunakan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu adalah bukti ciri bahwa Allah sudah mencabut keberkahan dari orang tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ketika umat manusia menjauhi alim ulama, bahkan menghina, bahkan mengkriminalisasi ulama yang istiqamah. Yang pertama, Allah tadi janji Allah akan mencabut keberkahan dari kasabnya, ya wathaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, Allah akan memberikan musibah, Allah akan memberikan raja atau pemimpin kepada mereka, sultanan zaliman, pemimpin yang zalim kepada mereka. Maka kita harus menepak dada diri kita sendiri bahwa apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita sudah menjauhi para ulama. Ketika kita menjauhi para ulama, maka Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka yang ketiga, watsalisatu yakhrujuna minad dunya'i bighairi iman. Na'udzubillah, ini yang ketiga yang sangat mengerikan. Ketika kita menjauhi para alimul ulama, maka yakhrujuna minad dunya, orang-orang tersebut akan keluar dari dunia, artinya akan mati, bighairi iman, tanpa membawa iman. Ikhwanul muslimin rahimahullah ta'ala, bahwa yang kita bisa ambil pelajaran bahwa keberkahan tersebut ketika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajaw wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah, wa yarzuquna min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki, memberikan nikmat yang dari tidak diduga-duga. Itu yang kedua. Maka kita hendaknya harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kesimpulannya, bahwa kita jangan pernah sekali-kali menjauhi para alimil ulama. Artinya menjauhi para alimil ulama itu bukan artinya kita harus berdempetan terus dengan ulama, tidak, tapi artinya kita harus mendengarkan nasihat-nasihat ulama, kita harus duduk di majelis taklim, kita harus bersama
bersama-sama orang yang mencari ilmu, maka kita mencari ilmu walaupun tidak bertatapan mata, bertatapan muka, itu termasuk kita mendekati para alimul ulama. Bahkan dengan zaman yang sangat canggih ini, kita mengkaji ilmu, kita menuntut ilmu, tidak harus saling berhadapan, bahkan kita bisa melewati yaitu dengan berbagai macam cara, termasuk dengan yaitu bisa via WhatsApp, bisa via video YouTube dan sebagainya. Tidak ada halangan untuk kita dalam menuntut ilmu. Ikhwanul muslimin rahimahullah, maka takwa itu adalah tambah-tambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk kita beribadah, kebaikan menambah nilai positif yang ada di dalam diri kita. Dan ciri orang yang bertakwa itu pertama iman, yang kedua ada ciri yang orang mendapatkan keberkahan itu adalah pertama beriman kepada Allah, kedua bertakwa. Insyaallah itu orang akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.